Tentu Anda pernah dengar kalimat seperti ini, "Saya tidak bisa maju karena ada mental block. Saya punya mental block yang belum selesai. Saya mau berubah, tapi ada mental block dalam diri saya." Kalimat-kalimat ini terdengar ilmiah, terdengar bagus, dan terdengar seolah-olah ada unsur psikologisnya. Tapi kali ini saya ingin mengatakan sesuatu yang mungkin tidak populer di banyak orang. Saya ingin mengatakan bahwa mental block itu tidak pernah ada. Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali Anda mendengarkan suara saya di YouTube ini, Cahaya Kehidupan. Sebuah channel yang memberikan inspirasi, memberikan pencerahan kepada banyak orang tentang bagaimana berpikir yang benar. Kali ini saya akan membahas tentang mental block. Sesungguhnya itu tidak pernah ada. Yang ada hanyalah banyak orang belum tahu bagaimana berpikir yang benar. Pikirannya tidak pernah dilatih, tidak pernah diajari untuk bekerja dengan benar. Dan lucunya, semakin banyak orang menyebut mental block, itulah dia sedang membatasi dirinya sendiri. Ketika Anda mengatakan saya punya mental block, sebetulnya Anda sedang memprogram diri Anda untuk tidak berubah. Kita jujur sebentar, mental block itu bukan sebuah penyakit, bukan sebuah diagnosa medis, bukan sesuatu yang bisa diuji di lab, ada fotonya, bukan. Mental block hanyalah sebuah label, sebuah istilah yang sesungguhnya dipakai ketika manusia tidak mau untuk berpikir dengan benar. Kenapa? Karena ketika seseorang benar-benar terblokir mentalnya, maka dia tidak akan bisa bekerja, tidak bisa ngobrol, tidak bisa ngambil keputusan apapun. Itu namanya terblokir mentalnya. Tapi faktanya, orang yang mengaku punya mental block masih bisa scrolling-scrolling media sosial, masih bisa nongkrong, masih bisa mengeluh, masih bisa marah-marah, bahkan masih bisa menyalahkan orang lain. Artinya apa? Pikirannya tidak pernah terblokir. Yang terblokir hanyalah dia tidak tahu bagaimana untuk berpikir yang benar. Jadi, tidak ada namanya mental yang terblok, itu tidak ada. Yang ada itu adalah pikiran Anda yang belum diprogram dengan benar. Ketika saya membuat sebuah analogi, pikiran manusia seperti sebuah mobil. Ketika mobil itu berhenti di tengah jalan, ada dua kemungkinan. Yang pertama, mesinnya rusak, bensinnya habis, atau drivernya tidak menginjak gas. Didiamkan saja. Sebagian orang merasa ketika hidupnya macet karena mesinnya rusak. Padahal faktanya karena mereka tidak pernah belajar bagaimana menginjak pedal pikirannya sendiri. Mereka tidak pernah belajar bagaimana menggunakan pikirannya sendiri. Kemudian ujung-ujung menyalahkan lingkungannya, menyalahkan Tuhannya. Di kepalanya isinya takut salah, takut berbeda, takut dinilai orang, takut gagal. Kemudian semua hal itu
disebut dengan satu kata tadi, mental block, agar terlihat keren. Padahal itu hanya program di pikiran yang dibiarkan liar tanpa kendali, tanpa arahan. Dan faktanya adalah otak kita tidak pernah memblokir dirinya sendiri. Secara ilmu neurologi, otak manusia itu selalu aktif. Bahkan ketika tidur, ketika diam, tetap bekerja, tetap aktif. Makanya saya mengatakan salah ketika ada proses aktivasi pikiran. Tidak perlu diaktifkan. Otak tidak pernah berhenti berpikir. Yang berubah hanyalah program pikiran di kepala Anda. Artinya, kalau hidup seseorang itu terasa buntu, terasa stuck, itu bukan karena otaknya terblokir, tapi karena dia mengulang pola yang sama terus-menerus. Dia mengulang program yang lama yang dia anggap benar, sehingga terasa ada blok, ada tembok. Padahal karena dia tidak mau merubah pola itu. Dia tidak mau mengganti program di pikirannya. Kata-kata punya mental block ini sebuah alasan klasik yang membuat orang jadi tidak mau berubah. Sehingga menganggap bahwa dia tidak salah. Dia punya alasan untuk tidak maju. Karena dia dengan gampang mengatakan bahwa saya ada mental block. Sehingga tidak merasa bersalah, tidak merasa malu ketika tidak terjadi. Padahal bukan itu. Orang-orang yang hidupnya maju, yang hidupnya bertumbuh tidak perlu menunggu mental block saya hilang, tidak perlu diterapi untuk menghilangkan mental block, tidak perlu dilakukan berbagai cara untuk menghilangkan mental block. Tidak perlu itu. Saya tidak pernah melakukan fase yang namanya terapi-terapi, tidak pernah ada di fase untuk meditasi, kemudian melakukan konseling untuk menghilangkan mental block di diri saya. Seingat saya tidak pernah seperti itu. Yang saya kerjakan adalah berani merubah cara berpikir saya dan mengerjakan itu. Tidak perlu juga yakin. Tidak perlu dulu harus sudah rilis dulu, tidak perlu itu. Sehingga saya katakan bahwa jangan mengada-ngada dengan menyebut bahwa diri Anda punya mental block. Apalagi Anda mendengarkan video-video orang lain yang mengatakan ada mental block di diri Anda, ada mental block dalam pikiran Anda. Anda jadinya terblokir dengan omongan itu. Pikiran itu adalah sebuah alat yang Tuhan berikan kepada Anda. Dan Tuhan tidak menciptakan yang namanya mental block. Tuhan menyuruh kita untuk menggunakan pikiran itu, untuk berpikir. Jadi, jangan mengatakan diri Anda punya mental block. Mulai sekarang, stop, berhenti mempercayai bahwa ada konsep mental block di diri Anda. Ketika Anda sudah berhenti percaya itu, otomatis sudah hilang semuanya itu. Daripada Anda sibuk ngurusi, saya harus merilis mental block saya harus melepas mental block saya. Lebih baik Anda bertanya ke diri Anda, apa yang salah di pikiran saya? Dan saya mau belajar untuk merubah diri saya. Bukan afirmasinya, bukan juga karena meditasinya, tapi ketika Anda tahu di mana salah programnya, Anda bisa merubahnya. Berhenti menggunakan istilah mental block. Itu adalah salah satu konsep yang menghalangi orang untuk berubah. Ketika hidup Anda terasa buntu, yang buntu bukan hidupnya, tapi Anda mengulang pola pikir yang sama terus-menerus. Saatnya
Anda berhenti, Anda stop and go untuk hidup yang lebih baik lagi, hidup yang lebih kaya lagi. Balas di kolom komentar, saya bebas. Ingat, bukan dunia yang berubah, tapi karena Anda merubah isi kepala Anda, maka hidup Anda berubah. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama, Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.